Sama juga terjawab oleh Pak Wagub. Benar, belum dijawab. Tapi saya di sini melakukan fungsi saya dan saya menyarankan apa salahnya? Apa salahnya kalau saya menyampaikan itu? Kenapa ibu panas? Tapi kan bicara. Tidak begitu pimpinan. Saya pun menyampaikan dengan baik-baik. Saya tidak marah-marah. Anda adalah pimpinan rakyat, pimpinan DPR. Biarkan saya menyampaikan aspirasi saya. Anda tahu aturan atau tidak? Sidang baru dibuka, kenapa langsung interupsi? Itu aturan. Anda pun harus tahu aturan. Mati nih. Jangan kasih mati-mati. Lanjut aja. Nah makanya kalau pun bilang, jangan begitu pimpinan. Pandangan fraksi tadi kan sudah dijawab oleh Pak Wagub. Pertanyaan yang sama juga terjawab oleh Pak Wagub. Benar, belum dijawab. Dari Partai Golkar, Agriati Yulin Mus. Untuk Pak Wakil Gubernur, Pak Wagub, terima kasih banyak karena ada salam dari masyarakat Kepulauan Sula, khususnya Desa Pastina, yang mana sebelumnya Pak Wagub pernah berkunjung di kabupaten kami dan melihat jembatan yang ada di Desa Pastina. Di situ masyarakat sempat berbicara dengan Pak Wagub terkait dengan penanggulangan banjir. Sekiranya saya berharap kedatangan Wagub untuk melihat lokasi tersebut bukan hanya semata-mata rekreasi, tapi tolong buktikan harapan kami di Kepulauan Sula yang memiliki harapan besar kepada Provinsi Maluku Utara. Begitu pula dengan Taliabu yang minim sekali sentuhan dari pemerintah Provinsi Maluku Utara, baik dari gubernur sebelumnya sampai sekarang. Saya berharap kali ini ke depan pembangunan yang disampaikan bahwa akan merata ke 10 kabupaten kota itu dibuktikan Pak Wagub. Terkait lagi dengan yang saya lihat beberapa bahkan tadi di berita yang ada rencananya pemotongan untuk ASN ya. Betul sekali karena keadaan keuangan fiskal kita yang kurang baik, mungkin pemerintah mengambil satu kebijakan-kebijakan yang dianggap penting untuk kebaikan keuangan kita. Namun harus diingat kembali bahwa kami di Malut ini, Provinsi Maluku Utara, kurang lebih ada 9.000 ASN. Nah ini harus dipertimbangkan kembali opsinya untuk pengurangan tunjangan untuk ASN. Karena kenapa? Itu berpengaruh langsung dengan perputaran ekonomi yang ada di Maluku Utara. Bisa dibayangkan kalau itu terjadi, UMKM juga akan berpengaruh, retribusi pajak juga akan berpengaruh, masyarakat yang notabene kerja di pelabuhan speed-speednya juga akan, itu sangat mempengaruhi perputaran keuangan kita di daerah kita. Jadi, kalaupun mau dilakukan pemotongan, cobalah pemerintah bersama tim keuangannya untuk meminimalisirlah di belanja modal, mungkin barang dan jasa, efisiensi yang tidak dianggap rutin ya, itu yang disasarkan. Pak Ibu Yulin, tadi Ibu Pak Wagub sudah jawab yang tadi ya, jadi tidak usah ulang-ulang lagi. Dengar pimpinan, saya berhak menyampaikan apa yang saya harus sampaikan. Kan itu pandangan fraksi Anda kemarin yang sudah dijawab. Kalau mau bilang berarti, mau pimpinan berbicara dengan pandangan fraksi, buktinya masih banyak apa yang kita sampaikan yang belum terjawab. Buktinya Nasdem pun bilang demikian, PKS pun bilang, jangan begitu pimpinan. Pandangan fraksi tadi kan sudah dijawab oleh Pak Wagub. Pertanyaan yang sama juga terjawab oleh Pak Wagub. Benar, belum dijawab. Tapi saya di sini melakukan fungsi saya dan saya menyarankan apa salahnya? Kenapa Ibu jadi seperti ini? Ibu di sini memang pimpinan kami. Ibu bukan Pemprov. Ibu adalah wakil rakyat. Saya di sini cuma menyampaikan yang kebijakan kemudian yang harus disampaikan. Apa salahnya kalau saya menyampaikan itu? Kenapa Ibu panas? Tapi kan bicara. Tidak begitu pimpinan. Saya pun menyampaikan dengan baik-baik. Saya tidak marah-marah. Saya menyampaikan kira-kira mungkin bisa di bidang yang lain yang dioptimalkan. Tapi bukan berarti Anda mau membantah saya di sini. Anda adalah pimpinan rakyat, pimpinan DPR. Biarkan saya menyampaikan aspirasi saya. Bicara tuh yang langsung. Bicara yang apa? Saya menyampaikan sebagai fungsi keuangan. Oke, lanjut, Anda lanjut, tapi jangan berulang-ulang lagi dengan masalah yang sama. Makanya kalau orang menyampaikan jangan langsung dipotong. Anda menyampaikan waktu diberikan kepada saya, Anda potong. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesekian kalinya waktu yang diberikan kepada saya. Dan untuk kejadian hari ini, tentunya banyak fraksi yang keluar, oke, tidak masalah, mungkin itu dengan pandangan mereka masing-masing. Namun pimpinan juga harus tahu bahwa ketika orang meminta interupsi, biarkan mereka memberikan waktu. Kalau pada akhirnya mereka harus keluar, ya mereka keluar, tapi mereka diberikan waktu sebentar. Tidak masalah, barang ini tetap jalan. Kalau memang hari ini pertemuannya tidak perlu quorum, kan tetap jalan saja. Tapi biarkan mereka dikasih waktu sebentar. Ini Anda langsung membiarkan begitu saja. Kenapa mic saya mati nih? Anda tahu aturan atau tidak? Sidang baru dibuka, kenapa langsung interupsi? Itu aturan. Anda pun harus tahu aturan. Kemarin Anda juga karena dipimpin oleh Pak Kunto Daul, tidak juga kalau saya berbicara aturan. Tidak ada aturannya. Kalau sidang baru buka tuh langsung diinterupsi, itu tidak, itu melanggar aturan. Kalaupun itu melanggar aturan, jangan kasih mati-mati. Tergantung pimpinan sidang paripurna itu. Tes 1, 2. Mati nih.
lanjut aja. Nah, makanya kalau Nah, Ibu, 612 coba kita mau tertibkan dulu nih. Pertama begini, paripurna itu ada kode etiknya. Kita diatur di dalam tata tertib. Pengendali paripurna ada pada pimpinan sidang. Sepanjang pimpinan sidang tidak memberikan kesempatan kepada anggota untuk memberikan tanggapan, maka tidak bisa, itu etik. Kita harus pahami soal mekanisme etik paripurna. Pimpinan ditetapkan sebagai pimpinan harus kita hargai. Jadi ketika pimpinan membatasi apa yang disampaikan oleh anggota, maka Anda bisa pimpinan sekedar memberikan leluasa terhadap anggota, tetapi hak prerogatif pimpinan untuk membuktikan kapan saja itu adalah milik pimpinan yang memiliki hak prerogatif untuk memimpin sidang. Kami tegaskan sekali lagi, tekankan kode etik dalam rapat paripurna sehingga paripurna itu menjadi paripurna yang marwah di hadapan publik. Terima kasih. Pimpinan. Tadi saya belum selesai. Ini Pak Kadis. Misi cinta Gubernur Shirley untuk para petani di Maluku satu kali Utara. yang benar. Ibu Kadis, ini total selesai 6 kilo. Ibu kontrol sendiri ya. Jangan alat sudah pindah, kemudian Ibu ya bilang kita kualitas kurang bagus, alat kita nambah kasih balik. Jadi kalau kurang bagus suruh beresin sekarang, baru kasih pergi itu alat. Lalu bikin drainase di samping kanan kiri. Ibu, kami ini air susah sekali. Usulkan tadi titik air baku dari SDA. Ya. Tadi saya baru di desa Waringin Lamo dapat air baku, lumayan airnya. Kami sini kesulitan cuma itu. Jadi kalau mau Usulkan di SDA. Mari kita foto dengan Jalan Tani. Ibu salaman dulu, ibu cantik saya. Kami juga cantik. Semua di posisi. Oh di sini? Oke. Yang anak-anak duduk di bawah. Oh ya. Ada di sini, kita apa? Enggak lagi. Mana itu? Ini adalah Jalan Tani. Mana Ican? Udah? Ini tuh Jalan Tani dipakai APBD provinsi sepanjang 6 kilo. Rencana 6 kilo, udah selesai 3 kilo, lagi berlanjut kurang lebih 2 minggu lagi selesai. Ya mana Pak Kadis? 2 minggu lagi selesai. Lebar berapa? 2,5? Oh 3 meter dan sudah disirtu. Ini menghubungkan Jalan Tani untuk 5 desa. Desa apa saja? Wasia, Mahia, Tanjung Niara, WKO, kali gitu. Untuk kurang lebih hampir 100 kakak lah ya yang punya lahan di dalam, kurang lebih mungkin ada kurang lebih 100 hektar kali. Untuk yang lain yang minta Jalan Tani, daftar dan antri dan banyak doa ya biar kebagian. Ada Anwar Hussein. Iya. Tadinya sebelum jalan ini tuh jalan apa? Jalan rumput. Oh, jalan tanah. Jalan tanah. Oh. Orang setengah mati, Ibu. Oke. Halo Dede. Jadi keluarkan hasil pertaniannya, mereka kebanyakan itu atau dengan gerobak. Yang di muka, yang di muka. Oke. Oke, bikin cuan-cuan biar petaninya banyak cuan. Untuk Tidore saya akan masukkan khusus untuk Payahe Dahepodo. Lain dengan Jawa Payahe Dahepodo. Pergantian gubernur dari satu gubernur yang lain sampai pada hari ini di Indonesia ini Dahepodo ini belum jelas. Oleh karena itu maka diberpihakkan APBD provinsi terhadap kabupaten kota. Kita fokus saja untuk Tidore itu adalah di Jalan Dahepodo. Saya setuju untuk fokus di Payahe Dahepodo 2026. Kemarin dari hasil rakor kepala daerah, Sekda Kota Tiket minta seluruh bantuan dari Pemprov difokuskan kepada ruas Payahe Dahepodo. Dahepodo itu ada 46 kilo, tapi yang rusak hanya 22 kilo. Dari 22 kilo, kita akan lapen 8-10 kilo, kita lagi hitung-hitung angkanya, dan sisanya akan kita selesaikan di tahun 2027. Jadi Payahe Dahepodo yang rusak 22 kilo kita selesaikan di 2027, 2026 dapat 8-10 kilo, sisanya 2027. Dahepodo Saketa total 50 kilo sekian, yang rusak juga 22 kilo. Tahun 2026 8 kilo lapen, sisanya pun kita akan selesaikan di tahun 2027. Maka di tahun 2027 Payahe Dahepodo selesai. Transkeraha kita akan fokus ke Ekor dan Kobe. Pemprov Maluku Utara menggunakan anggaran untuk buka Sirtu dulu karena di sini banyak gunung. Ekor ke SP4 29 kilo, kemudian SP4 ke Kobe akan dikerjakan oleh Kabupaten Halmahera Tengah untuk Sirtu di tahun 2026. Di tahun 2027 jika ada bantuan dari pusat kita hot mix, jika tidak ada bantuan dari pusat kita lapen sehingga tembus Halmahera Tengah, Halmahera Timur. Di sini lumbung pangan dan ada kawasan industri. Di sini pun ada trans dan kawasan industri. Halmahera Timur dan Halmahera Tengah bisa ditempuh dalam jarak waktu cuma 1 jam. Kenapa? Karena jika dari Sofifi mau ke Kobe sekarang tuh mutar 3,5 jam. Kalau dengan adanya jalan pintas ini
1 jaman selesai. Dari Haltin sini, kalau mau pergi ke Kobe dia harus muter. Itu butuh waktu sekitar 5-6 jam. Dan ini akan menghemat. Kalau ditanya tidak prioritas karena banyak sekali ruas-ruas yang belum selesai, saya sudah jelaskan. APBD Pemprov Maluku Utara 2026 kita bagi dengan sangat merata untuk semua tanggung jawab ruas provinsi. Mulai dari Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, tiket Kepulauan arah ke Oba, itu semua ruas provinsi kita kerjakan profesional, rata-rata 8-10 km lapen. Dan untuk hot mix 3, 5, 10 km hot mix kita bagi semua ruas provinsi merata. Bacan Timur tuh kita ada ruas provinsi, ada 4 jembatan di situ, Songawayatim kita selesaikan 4 jembatan semua tahun 2026. Dan ada tambahan juga untuk Makeang. Makeang mulai tahun 2026, 2007, 2008, 2009 masing-masing lapen 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, maka selesailah lingkar Pulau Makeang 20 kilo.